Nggak apa-apa ini, kita nyobain, nggak apa-apa. Ini ceritanya teman-teman, kalau kalian itu mau memesan mobil yang tidak ada di Jakarta atau mobil yang di Indonesia itu langka misalnya, kalian itu bisa datang ke Bikers Plus. Salah satunya ini adalah mobil Cobra nih. Ini adalah mobil backdraft Cobra dibilangnya. Oke, Pak Nyoman, ini cerita dulu. Ini mobil ini kayak gimana mobil nih? Iya. Wahai para umat audio sekalian, sekarang saya sedang ada di Kota Bogor. Lebih tepatnya di showroom mobil dan motor import Bikers Plus. Jadi di tempat ini kita akan melakukan juga hal yang seperti biasa kita lakukan, yaitu review sistem dan juga sedikit informasi untuk sistem konfigurasi audio yang para umat audio bisa terapkan di dalam mobil kalian nantinya. Sekarang kita akan masuk ke dalam Bikers Plus untuk melihat apa isi dari showroom ini. Yuk. Jadi kita melihat nuansa di dalam toko Bikers Plus ini. Kita lihat di bagian depan sudah ada Harley yang custom. Kalau menurut saya ini adalah Harley. Kita lihat dulu bagian depannya. Oke, ini adalah Harley Davidson Fatboy yang juga dipakai oleh Arnold Schwarzenegger di film Terminator. Itu adalah salah satu ciri khasnya dari motor Harley Davidson tipe Fatboy. Lalu kita berlanjut ke sebelah kanan. Di sini kita ada motor Harley Davidson juga, tetapi ini adalah model yang sangat berbeda dibandingkan Harley Davidson konvensional. Ini adalah tipe Pan Amerika, yaitu motor yang didesain untuk keperluan off-road. Jadi kalau kalian tahu sendiri, Harley Davidson itu kan mesinnya itu terkenal dengan mesin V-twin dan mereka itu lebih digunakan untuk motor cruiser. Tetapi motor yang tipe Pan Amerika ini sangat berbeda karena dia itu selain juga dilengkapi dengan banyak teknologi yang benar-benar sangat modern, tidak tipikal Harley Davidson karena banyak sekali komponen elektronik di sini yang akan membantu rider itu untuk menaklukkan medan berat. Lalu di sebelahnya lagi adalah motor BMW R90. Ini adalah motor yang kalau saya melihat dia itu dari pantatnya gayanya lebih ke cafe racer ya sebetulnya ya, tapi ini adalah naked bike dengan motor silinder yang boxer di samping kiri kanan. Ini adalah ciri khas dari motor BMW. Tentunya banyak sekali pilihan dari aparel yang bisa kita pilih, mulai dari baju, jaket, helm, dan juga ada tentunya slicer Akrapovic. Ini kita untuk meningkatkan suara dari kendaraan kalian untuk mendapatkan suara knalpot yang sangat lebih bagus. Di sini yang paling lucu adalah tersedia juga Vespa yang merupakan Vespa edisi Justin Bieber. Wow. Ini katanya harganya cukup tinggi karena peminatnya anak-anak muda yang kalangan The Hive. Ini adalah motor yang tidak kalah menarik kalau kita pakai di jalan raya. Pasti dilihat dari kiri kanan. Tentunya nanti akan kita jelaskan lebih lanjut mengenai yang di sebelah sana. Itu adalah mobil berwarna merah Mustang Hybrid. Yang membuat saya sangat tertarik untuk datang ke Bikers Plus adalah mobil yang satu ini nih. Ini adalah mobil Ford Mustang yang sangat tidak biasa dibandingkan mobil-mobil Ford Mustang lainnya. Biasanya kalau kita itu mengenal yang namanya Ford Mustang, tentunya asosiasi yang ada di kepala kita itu adalah mobil muscle car yang memiliki mesin 8 silinder dan cc-nya itu lebih dari 4.000 bahkan sampai 6.000 cc. Tetapi yang satu ini berbeda. Ini adalah mobil yang 100% mobil listrik. Tidak seperti mobil Mustang yang konvensional, mobil yang satu ini juga dilengkapi dengan banyak sekali teknologi yang membuat kita melihat seakan-akan mobil ini adalah mobil yang sangat futuristik dan juga mobil masa depan. Seperti salah satunya caranya dia itu untuk membuka kunci pintunya. Jadi pintu ini terbuka otomatis dan juga bisa kita gunakan kunci kombinasi di mana kita bisa melakukan input supaya mobil ini bisa terbuka. Sangat-sangat futuristik.
Oke, kalau kelihat dalam mobil ini, kita melihat bahwa terdapat banyak monitor. That's very interesting. Waktu kita membuka pintu mobil ini terlihat bahwa logo Mustang itu berjalan-jalan di sekitar kita untuk meyakinkan kita bahwa kita sedang naik mobil Mustang. Padahal ini adalah mobil SUV listrik dan juga memiliki ukuran yang sangat besar di dalamnya. Sangat tidak tipikal Mustang, tetapi ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Kalau kita melihat desainnya, baik dari segi layar monitor yang ada di tengah dan juga MID informasi yang ada di depan kita, semuanya itu dalam bentuk layar LCD yang sangat modern. Jadi para umat audio sekalian, rasanya sudah sangat puas kita melihat isi dari Bikers Plus ini. Tentunya ada motor-motor yang tadi sangat bagus dan juga ada satu mobil yang cukup istimewa, yaitu mobil Ford Mustang listrik. Tentunya seperti biasa di videonya Poison Store tidak akan afdol kalau kita tidak akan membahas mengenai soal-soal audio, apalagi informasi audio yang sangat berguna untuk para umat audio sekalian. Jadi kita akan melanjutkan kembali ke program yang seperti biasa. Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store. Kali ini kita berada di lokasi yang berbeda. Kita sedang tidak berada di MGK Kemayoran, tetapi kita sekarang berada di Kota Bogor. Lebih tepatnya di tempat yang bernama Bikers Plus. Tempat ini merupakan dealer motor dan mobil import. Jadi kemarin ada telepon dari teman saya datang untuk mengundang Poison untuk berkunjung ke Bikers Plus di Bogor. Jadi di sana itu dia kemarin membicarakan bahwa kita sekarang ada kedatangan mobil hybrid, yaitu mobil Mustang. Yang biasanya mobil Mustang itu adalah mobil sedan dengan mesin V8 yang besar. Sekarang mobil Mustang itu ada mobil hybridnya, dan juga mobilnya itu bukan lagi sedan tapi SUV. Kebetulan kita juga sedang mempersiapkan tema untuk memberitahukan informasi audio seperti biasa kepada para umat audio sekalian, yaitu eksperimen sistem hybrid, di mana kita juga akan melakukan pemasangan sistem audio. Kendaraannya ada di MGK yang mau kita pasang nanti, yaitu menggabungkan VPR 2.4 dan juga power 4 channel. Ini adalah sistem yang menurut kami bisa dieksploitasi untuk menciptakan sistem audio yang memiliki kekuatan suara yang lebih baik dibandingkan hanya menggunakan 2.4 saja. Karena ada banyak permintaan dari para umat audio yang menanyakan lebih lanjut bagaimana kalau saya itu menggunakan power amplifier dengan cara yang lebih sederhana untuk sistem prosesor 2.4 ini. Karena selain sekarang juga lagi sedang berkembang tren untuk menggunakan head unit Android, tentunya kita juga melihat bahwa head unit Android itu kan sudah dilengkapi dengan RCA output yang bisa sambungkan ke inputnya inputnya low level mirip si Pandora 2.4 ini. Nah, kalau kita melihat kondisi seperti itu, berarti kita bisa menciptakan sistem hybrid yang kita bisa menggunakan kekuatan prosesor 2.4 dan juga tenaga dari power amplifier 4 channel. Tema kita kali ini adalah hybrid, yang akan kita jelaskan nanti di papan tulis untuk para umat audio sekalian. Lanjut kepada sistem audio hybrid yang akan kita gunakan untuk menciptakan suara yang lebih baik dengan menggunakan power amplifier 4 channel yang dikombinasikan dengan prosesor 2.4 dari Venom. Kalau kita melihat di sini, skema yang kita sudah gambarkan adalah dengan menggunakan head unit aftermarket. Tentunya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau biasanya para umat audio itu banyak yang menggunakan sistem head unit Android, terutama untuk kebutuhan multimedia, tentunya yang bisa kita manfaatkan adalah output RCA atau low level output dari si head unit tersebut. Karena kita sudah menggantikan head unitnya dengan head unit aftermarket, tentunya kita menggunakan jalur RCA out masuk ke dalam Venom Pandora VPR 2.4. Kalau kalian melihat di dalam prosesornya itu sendiri, tentunya kan sudah ada jalur low level input. Nah, ini yang akan kita manfaatkan. Rata-rata keluaran output dari si head unit Android tersebut itu juga hanya sepasang, tidak seperti audio front rear out
yang pada umumnya itu terdapat di aftermarket seperti Sony, Pioneer, dan lain-lain. Tetapi ini sudah lebih dari cukup untuk memberikan sinyal kepada 2.4 agar dia itu bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal. Kemudian dari segi Phenom Pandora 2.4 sendiri, dia kan memiliki power built-in 4 channel. Kita memanfaatkan output speaker out dari si Pandora 2.4 ini untuk memberikan tenaga pada speaker bagian belakang. Biasanya speaker belakang itu adanya kalau mobil sedan ada di dek belakang, atau di mobil yang biasanya itu 3 baris penumpang, dia ada di bagian pintu belakang di bagian bawah. Speaker ini biasanya kita menggunakan speaker koaksial yang kemudian kita itu akan memberikan tenaganya langsung dari si VPR 2.4 ini. Lalu sekarang kemudian kita masuk ke power 4 channel yang akan kita sandingkan dengan si prosesor tersebut. Kalau kita melihat konfigurasinya di sini, pada gambar ini power 4 channel itu mendapatkan feed langsung dari RCA output yang dimiliki oleh 2.4 ini. Jadi kita harus perhatikan di dalam bodinya si 2.4 ini terdapat RCA output 6 channel. Jadi kita akan menggunakan 4 channel outputnya saja, tetapi konfigurasinya sedikit berbeda. Di amplifier 4 channel ini kan dia hanya ada 4 buah jalur input. Jadi kita akan menggunakan output 1 dan 2 dari si VPR 2.4 untuk masuk ke dalam input 1 dan 2 dari 4 channel amplifier ini, yang akan digunakan channel 1-2 nya itu untuk menjalankan speaker depan. Tentunya speaker depan yang kita gunakan itu adalah speaker depan two-way, di mana kita itu akan menggunakan speaker two-way aktif yang kita masih menggunakan crossover pasifnya. Kemudian dari Phenom Pandora 2.4, jalur berikutnya adalah output 5 dan 6. Ini adalah output yang kita kombinasikan atau kita atur supaya menjadi frekuensi rendah. Jadi masuk ke dalam channel 4 dan masuk ke dalam channel 3 dan 4 dari amplifier 4 channel ini untuk menjalankan subwoofer. Jadi kalian itu bisa menggunakan subwoofer 10 inci atau 12 inci tergantung dari ruangan yang tersedia di dalam kendaraan atau mau suara bassnya yang seperti bagaimana. Sekarang kita akan masuk ke dalam konfigurasi yang akan kita lakukan untuk menciptakan suara yang optimal pada sistem hybrid ini, yaitu kita akan mengkombinasikan DSP 2.4 dengan amplifier 4 channel tadi. Masuk ke dalam konfigurasi, kita melihat untuk head unit, kita akan menggunakan RCA output yang tersedia dari unit tersebut. Kalau kebetulan head unit yang kalian gunakan itu adalah misalnya Kenwood atau Pioneer atau Alpine yang memiliki 3 pasang RCA output front, rear, dan sub, kalian hanya menggunakan front output saja. Tetapi buat para umat audio yang sekarang menggunakan head unit Android, itu kan tersedia aux out. Nah, jalur output itulah yang akan kita gunakan untuk memberikan sinyal kepada si Pandora 2.4 ini. Lalu kemudian pada DSP-nya, channel 1 dan 2 output DSP untuk masuk ke dalam RCA input 1 dan 2 dari si 4 channel amplifier 4 channel maksud saya. Kemudian dari si channel 3-4 dari Phenom Pandora 2.4 itu akan digunakan untuk menjalankan speaker belakang. Kemudian channel 5 dan 6 yang keluaran dari si Pandora 2.4 ini akan masuk ke dalam inputnya 3.4 dari si amplifier. Nah, tidak apa-apa, ini sengaja kita ulang supaya para umat audio lebih jelas untuk menggunakan sistem hybrid ini untuk mendapatkan hasil yang sangat optimal. Kemudian di amplifiernya kita harus memastikan kalau settingan crossover yang ada di sini akan kita set di ketentuan tertentu, karena kita akan menggunakan crossover yang ada pada si VPR 2.4 ini. Ingat, ini harus dioptimalisasi supaya kalian itu bisa mendapatkan hasil maksimal. Jadi kita sama sekali tidak menggunakan parameter yang ada pada amplifier, tetapi kita akan menggunakan seluruh parameter yang ada pada VPR 2.4 ini.
Di untuk channel 1-2-nya, kita akan mengatur crossover pada amplifier itu pada set full. Kemudian di channel 3-4, kita akan mengatur posisi di crossover amplifier di sini adalah LPF yang akan kita putarkan potensionya di putaran maksimumnya, sehingga kita bisa melakukan pemotongan frekuensi rendah nanti pada si DSP 2.4 ini. Hal berikut yang harus diperhatikan oleh para umat audio adalah mengenai speaker yang akan kita gunakan di bagian depan. Karena yang kita gunakan adalah speaker two-way yang memiliki crossover pasif, pastikan kalian itu melakukan setting jumper crossover pasif itu yang baik dan benar. Karena kalau kita perhatikan, pada crossover pasif seperti ini, terdapat juga switch di mana kita itu bisa menentukan atenuator atau tingkat kekuatan suara yang dihasilkan oleh tweeter. Ini akan sangat berguna kalau kalian itu menempatkan posisi tweeter pada kondisi-kondisi tertentu di mana kita perlu mengatur ini. Tetapi karena kita sudah menggunakan Pandora 2.4, usahakan bahwa jumper ini berada pada posisi netral, yaitu 0. Tentunya ini juga akan sangat membantu supaya kita itu menyeimbangkan antara yang kiri dan yang kanan. Terkadang kami masih juga sering menemukan instalasi yang dilakukan oleh beberapa orang, settingan jumpernya itu kiri sama kanan berbeda, sehingga suaranya itu untuk frekuensi tingginya itu terdengar belang dan tidak bisa diatur dengan sangat baik. Mohon ini juga diperhatikan supaya tidak ada lagi terjadi kesalahan suara atau yang bisa membuat frustasi, yang bisa membuat kita frustasi ya. Oke. Pada saat kita melakukan settingan di prosesor nantinya, tiba-tiba kalian itu merasa nih suara frekuensi tingginya kok belang sebelah dan tidak bisa diatur dengan baik. Jangan-jangan speakernya rusak nih, padahal yang terjadi itu adalah salah settingan crossovernya. Dan demikianlah sistem hybrid yang bisa kita jelaskan kepada para umat audio sekalian. Jadi kalau kalian ingin bereksperimen di mana kalian itu ingin menggunakan prosesor 2.4 dan juga di kesempatan yang sama ingin mendapatkan hasil tenaga suara yang lebih besar, kalian bisa menggunakan kombinasi 2.4 tadi dengan power 4 channel, di mana power 4 channelnya itu akan digunakan untuk menjalankan speaker depan dan subwoofer sesuai dengan keinginan kalian. Dan tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan oleh Bikers Plus Bogor, di mana kita datang ke showroom import mereka untuk melihat bahwa di sini ada mobil hybrid yang menarik dan juga motor yang juga tidak kalah cantik. Ini adalah Vespa versi Christian Dior. Dan kebetulan mereka juga menawarkan Vespa versi Justin Bieber yang lagi ngetrend sekarang nih. Nanti akan kita lihat klipnya. Tentunya kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Jika ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Tentunya yang paling penting, jangan lupa subscribe supaya kami makin tambah semangat lagi menciptakan video-video seperti ini di kemudian hari. Salam dari Fasan Channel.